Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam ibadah online yang mari yang ke-196 ini untuk menyembah dan memuji Tuhan serta menerima berkat-Nya yang telah disediakan bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya bagi kita semua yang mengikuti ibadah online yang mari saat ini. Karena itu, mari kita siapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa dan roh kita untuk datang menghadap tahta kekudusan-Nya dengan ketulusan dan kesungguhan di hadapan-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan menyerahkan ibadah serta hamba-hambanya yang melayani saat ini kepada Tuhan. Dan kita buka ibadah online mari yang ke-196 ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita yang berkata, mulia, sembah Raja mulia. Sebab Dialah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Dialah yang mulia dan yang patut kita puji dan kita sembah. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji, ditinggikan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan berkata bahwa memuji-muji Tuhan itu adalah baik. Sebab dalam setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan memiliki kuasa yang menguatkan, meneguhkan, serta memberkati dan memulihkan setiap kita yang sungguh-sungguh menaikkan pujian dengan iman kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita mengangkat suara kita untuk memuji-muji Allah kita dengan pujian kita yang berkata, ada kuasa dalam pujian. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Bak ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Bak ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Bak ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Bak ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Bak ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Bak ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Membungkam kekuatan lawan. Haleluya, ada kuasa dalam pujian setiap umatnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Dr. Hana Budi. Adapun tema firman Tuhan adalah berjaga-jaga dan berdoa, yang terambil dari Lukas 21 ayat 36. Mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan yang akan memberkati kita dan mengundang Roh Kudus ambil alih atas seluruh pemberitaan firman Tuhan serta seluruh kehidupan kita, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, dan yang membutuhkan pertolongan beroleh pertolongan dari Tuhan di dalam kuasa firman-Nya. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita naikkan sebuah pujian yang berkata, ku rindu sabdamu. Bila kita rindu akan sabda firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini. Amin. Yang heran dan berkuasa.
Waktu dan tempat kami serahkan kepada hambanya, Ibu Pendeta Dr. Hana Budi. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan IOY ke-196, saya akan menyampaikan satu kabar firman Allah tentang berjaga-jaga dan berdoa. Diambil dari Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga berarti kita harus waspada, tidak lengah, senantiasa, supaya kita memperoleh kekuatan untuk luput dari segala yang akan terjadi. Karena Alkitab berkata iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dan di dalam 1 Petrus 5 ayat ayat 8 dan ayat 9 katakan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Bagaimana kita mempunyai iman yang teguh? Kalau kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita suka baca Alkitab, kita suka berdoa, kita suka beribadah, kita melakukan firman Allah tiap-tiap hari. Sebab kita harus mengetahui kekristenan kita adalah merupakan satu pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari. Saya mau bersaksi saudara, beberapa hari yang lalu begitu bangun tidur, kaki kiri saya tidak bisa napak. Bila ditapak sakitnya luar biasa. Dan pada waktu itu ada suara katakan, itu mau doa pagi. Dan terus katakan, udah tidur aja, tidak usah doa pagi. Tapi saya katakan tidak, saya pegang kaki saya katakan dalam nama Yesus sembuh. Kuasa Yesus, bilur Yesus menjamah menyembuhkan. Dan pada waktu itu saya jalan juga mempersiapkan diri, dan dengan kaki yang pincang saya tetap beribadah di doa pagi. Dan setelah beribadah di doa pagi, waktu pulang memang pagi itu saya berjanji untuk pergi menjenguk dan mendoakan ada 2 ibu yang sakit, satu di Darmais, satu di RSPAD. Dan pada waktu itu saya tetap pergi dengan kursi roda, saya doakan mereka, dan setelah saya pulang ke rumah saya berjalan kembali. Luar biasa saudara, mujizat Tuhan terjadi. Setelah saya sakit, saya mendoakan orang di rumah sakit, saya pulang sakit, kaki saya sembuh, kaki saya bisa napak, bisa jalan lagi seperti biasa. Ajaib Tuhan, kuasa mujizatnya masih ada sampai sekarang ini. Karena itu kita perlu percaya dan kita perlu beriman, kita perlu bertindak. Ada kuasa dalam nama Yesus Kristus. Saudara, seringkali kita buat iman kita menjadi lemah, kita tinggal di rumah, kita gagal dalam merencanakan suatu pekerjaan Tuhan dengan sakit penyakit, dengan hal-hal yang lain. Tetapi kalau kita tetap berjaga-jaga, kita waspada, kita tetap berdoa, kita imanin sungguh-sungguh, kita akan melihat bagaimana penyertaan Allah Immanuel luar biasa dalam kehidupan saya. Banyak kesaksian-kesaksian saya berjalan bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari. Dan di dalam hidup ini kita harus berjaga-jaga lagi karena kita hidup di akhir zaman saudara. Ya, ada roh-roh yang membuat menghancurkan rumah tangga, membuat rumah tangga tidak ada damai sejahtera. Sedangkan firman Allah katakan di dalam rumah tangga bila ada Allah dalam hati kita, ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau ada roh-roh yang tanpa kita sadar, kita tidak berjaga-jaga, kita lengah, kita tidak waspada, setan akan masuk dalam rumah tangga kita dan menghancurkan rumah tangga. Berapa banyak rumah tangga anak-anak Tuhan mengalami perceraian, mengalami keributan, pemberontakan anak melawan orang tua, suami istri yang ribut terus tiap hari. Ya, karena itu kita harus waspada. Ada 3 roh yang disebarkan oleh iblis untuk supaya kita
tidak berjaga-jaga dan kita lemah, kita jatuh, hidup kita tidak menjadi contoh dan tidak memiliki karakter Kristus. Yang pertama adalah roh Isabel. Saudara, kita tahu Isabel adalah istri daripada Raja Ahab. Bagaimana Ahab mengambil Isabel, Ahab dibelokkan untuk tidak beriman kepada Tuhan. Ahab dia harus menyembah berhala dan Ahab tidak melakukan firman Allah. Di dalam Wahyu 2 ayat 20 dikatakan, aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba Tuhan supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Ya, bagaimana roh Isabel itu menggeser kedudukan daripada Kristus Tuhan dalam hati kita. Ya, berapa banyak wanita-wanita ya yang tidak tunduk kepada pria, yang selalu melawan kepada pria, yang mau menjadi orang yang pertama di dalam rumah tangga. Wanita-wanita sosialita, wanita yang tidak peduli lagi dengan rumah tangganya, tidak peliharakan suami dan anak-anaknya, tidak mau denger-dengeran lagi. Dan banyak juga mereka yang betul-betul mencari kesenangannya sendiri. Mereka tidak memperhatikan lagi kerukunan daripada rumah tangga. Dan jangan lupa saudara, wanita ini rajin ibadah ya, tetapi mereka tidak melakukan ibadah dengan sesungguhnya. Mereka berbuat zina sesama jemaat. Dia juga ada wanita juga yang mengganggu hamba-hamba Tuhan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan jatuh ya dengan pengerja, dengan wanita yang lain. Karena apa? Karena ada roh Isabel. Saudara, kita tahu beberapa waktu yang lalu ya, di mana biasanya suami bunuh istri. Ini kita tahu istri bakar suami sampai mati. Itu luar biasa. Ya, bagaimana roh itu menghancurkan dalam rumah tangganya. Dan di dalam 1 Raja-Raja 19, Isabel itu bersumpah dia akan membunuh Elia. Nah, roh ini yang akan membunuh iman daripada anak-anak Tuhan. Iblis ingin melumpuhkan anak-anak Tuhan. Lewat apa? Intimidasi dan ketakutan. Orang itu padahal rajin untuk beribadah, tapi seringkali dia khawatir, dia takut, ya, dia tidak mau melayani, dia anggap dia tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya dia tidak berjaga-jaga dan dia menjadi manusia yang lemah. Dia tidak menjadi pelaku firman Allah, apalagi dia mau berdoa. Dia tidak suka berdoa. Roh yang kedua adalah bukan saja roh Isabel, tapi ada roh antikristus. Dia tetap beribadah, tapi dia tidak menyatakan bahwa Kristus itu adalah sebagai anak Allah. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan itu sudah ada di dalam dunia ini. Tidak mengaku Yesus sebagai anak Allah. Kita tahu banyak pengajaran-pengajaran sesat yang menggoyahkan iman daripada anak-anak Tuhan. Dia bersekutu kepada Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Hati-hati saudara, kita perlu waspada dan berjaga-jaga. Hal yang ketiga adalah roh Babel. Di dalam Kejadian 11 kita tahu Babel adalah kerajaan yang dibangun oleh Nimrod setelah Bahtera Nuh. Ya, dia adalah keturunan Ham. Dia yang membuat menara Babel tinggi sampai ke langit. Yaitu apa? Roh Babel, roh kesombongan, roh aku, sombong. Ya, berapa banyak orang sombong, aku, kalau tidak ada aku gereja ini tidak besar, karena kalau tidak aku kamu tidak bisa apa-apa, kalau bukan karena aku ya kamu kecil aja, kamu tidak diberkati Tuhan dan sebagainya. Banyak hal ya, sehingga akhirnya dia menyombongkan diri. Padahal ajaran firman Tuhan apa? Dalam Yohanes 3 ayat 30 dikatakan bahwa biar Tuhan yang makin besar, aku makin kecil. Tuhan yang bertambah-tambah, bukan kita, bukan gereja, bukan nama gereja, bukan nama pendeta, tetapi nama Tuhan yang harus kita tinggikan dan muliakan. Karena itu saudara, kita perlu waspada dan berjaga-jaga. Jaga-jaga
Karena iblis terus, dia 24 jam non-stop, dia tidak istirahat, dia tidak tidur. Dia ingin menggoyahkan dan menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan perkara-perkara. Dengan memberikan roh Isabel, dengan memberikan roh antikristus, dengan memberikan roh Babel ya di dalam kehidupan tanpa kita sadari. Sehingga akhirnya ternyata kita terjeblos dari situ. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di samping kita waspada, kita harus berdoa. Kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Berdoa bukan saja di gereja, di rumah, di perjalanan, dimanapun kita dapat selalu berdoa. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita menyebut nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita berdoa, mempunyai hubungan dengan Tuhan. Itu penting sekali, saudara. Karena apa? Karena peperangan kita dalam Efesus 6 bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa, penghulu dunia, roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Itu lawan kita, karena itu kita harus memakai selengkap senjata Allah. Dan di ayat 18 dari Efesus pasal 6 berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Biar Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Sampai akhir hidup kita, kita mau selalu berjaga-jaga dan berdoa. Sampai kita masuk di dalam kekekalan. Tuhan memberkati kita dan kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami. Biar kami selalu mau berjaga-jaga dan berdoa. Kami mau waspada di dalam Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman Allah. Kami mau fokus kepada Tuhan. Biar sungguh kami boleh dengan kesetiaan kami, dengan iman yang teguh, kami boleh keluar sebagai pemenang. Mampukan setiap pribadi yang telah mendengar firman Allah ini, mereka boleh diingatkan dan kembali kepada Tuhan. Mereka boleh berjaga-jaga, waspada, tidak lengah, dan tetap berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau memberkati para saudara-saudara kami yang melayani di Yamari. Dan juga Retnas IOY yang akan datang di dalam penyertaan Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Haleluya. Sahabat Yamari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berjaga-jaga dan berdoa. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dapat memberikan pemahaman yang baru bagi kita, untuk kita lebih memahami firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Dr. Hana Budi atas penyampaian firman Tuhan dalam ibadah online Yamari yang ke-196 ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Mari silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon dukungan doanya untuk tim PI dan misi Yamari. Tanggal 12 Agustus 2004 akan melayani di daerah Kopeng, Jawa Tengah. Kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah seminar hamba Tuhan, seminar kesehatan, dan kebaktian kebangunan rohani. Kiranya dengan dukungan doa dari Bapak Ibu semua, kebutuhan dana tercukupi, dan tim yang melayani pun diurapi Tuhan, dan semua yang hadir diberkati bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula persiapan panitia Retnas ke-11 Yamari yang meliputi kebutuhan dana,
perekrutan peserta, serta persiapan seluruh pembicara, dan kedatangan peserta dari berbagai daerah dengan berbagai sarana transportasi yang dipakai, di mana pelaksanaannya dimulai dari tanggal 14 sampai dengan 17 Agustus 2024 bertempat di Hotel Metro Parkview Semarang. Kiranya semua berjalan dengan lancar dan dalam perlindungan Tuhan. Untuk info selanjutnya mengenai Retnas, Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa menghubungi Evangelis Mariati Sitorus di nomor HP 0813 1069 9009. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, segala kemuliaan, kepujian, dan hormat kami persembahkan kepada Tuhan, karena dari anugerah dan kasih karunia-Mu lah yang telah memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu tim penata layanan sehingga dapat melayani, dan juga terima kasih untuk urapan Roh Kudus yang boleh memimpin dan juga menuntun hamba-Mu Ibu Pendeta Dr. Hana Budi yang telah menyampaikan khotbah yang indah dalam ibadah online-nya Mari ke-196 Sabtu 22 Juni 2024. Dan kami yakin firman Tuhan yang berkuasa biarlah memberkati sahabat dan simpatisan yang mari yang setia bersama-sama beribadah, agar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan itu menjadi penuntun dan pondasi yang kokoh dalam hidup pelayanan, sehingga kami semua boleh menjadi berkat bagi dunia ini, dan demikian kemuliaan hanya bagi Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani, dan juga bagi Ibu Pendeta Dr. Hana Budi dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Mari ke-197 Sabtu 29 Juni 2024. Kiranya kuasa Roh Kudus serta tuntunan daripada Allah Roh Kudus jugalah yang memimpin dan juga yang memberkati hamba-hamba-Mu dalam seluruh persiapan mereka, sehingga melalui pelayanan mereka kami semua yang bersama-sama beribadah boleh diberkati. Dengan demikian kami terus dikuatkan dan diteguhkan dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dan seluruh pelayanan daripada hamba-hamba-Mu, agar demikian kami tetap setia untuk menjalani panggilan Tuhan bagi kami semua. Allah Bapa di surga, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang mengasihi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, kami menyerahkan seluruh persiapan KPU dan stakeholder lainnya di 37 provinsi dan di 508 kabupaten kota pada hari Rabu 27 November 2024 akan melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati agar semua dapat berjalan dengan lancar. Secara khusus anak-anak Tuhan yang mencalonkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah, mereka tetap berharap pada Tuhan dan dapat menjauhkan diri dari berbagai trik-trik penyuapan dan juga berbagai hal yang ingin menawan hati rakyat. Kiranya Tuhan sendiri yang menjauhkan, sehingga mereka nantinya terpilih, mereka menjadi orang-orang yang kompeten untuk setiap daerah pemilihan mereka, dan juga mereka dapat bertanggung jawab dengan tugas tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah kepada mereka sesuai firman Tuhan. Kiranya juga setiap daerah yang mengalami bencana alam saat ini, Tuhan kami menyerahkan, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang menolong melalui pemerintah setempat, juga partisipasi langsung
oleh organisasi sosial lainnya, sehingga dapat meringankan beban dan penderitaan daripada anak negeri yang sedang mengalami bencana. Allah Bapa di surga, kami sangat percaya bahwa Tuhan pasti memberkati tim misi Yamari yang akan mengadakan pelayanan di daerah Kopeng, Jawa Tengah, meliputi seminar hamba Tuhan, seminar kesehatan, demikian juga kebaktian kebangunan rohani atau kebaktian penyegaran iman yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2024 mendatang. Kiranya juga urapan Roh Kudus terjadi untuk seluruh tim yang akan berangkat, demikian juga hamba-hambamu yang akan melayani, sehingga seluruh pelayanan daripada hamba-hambamu hanya terfokus untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Juga berkat Tuhan terjadi bagi panitia Retret Nasional ke-11 Yamari di dalam seluruh persiapan mereka, serta berkat Tuhan pun turun dalam kehidupan seluruh pembicara maupun seluruh peserta yang telah mendaftar dan yang akan menyusul mendaftarkan diri, sehingga acara yang akan berlangsung di Hotel Metro Park View Semarang dari tanggal 14 sampai 17 Agustus 2024 mendatang memberkati seluruh peserta yang hadir, dan akhirnya mereka pun saatnya nanti kembali ke daerah mereka masing-masing terus menjadi garam dan terang untuk merealisasikan setiap kebenaran yang mereka dengar dan mereka terima dalam acara Retnas ke-11 Yamari ini Bapa, serta seluruh panitia tetap sehat dan juga tetap dalam pemeliharaan dan di dalam perlindungan Tuhan adanya, sehingga maksimallah mereka mempersiapkan rencana retret tersebut ya Bapa. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kuasanya tidak pernah berubah, kami menyerahkan sahabat Yamari yang bersama-sama beribadah ataupun juga keluarga yang diwakili oleh anak-anak Tuhan, hamba-hambamu yang beribadah bersama-sama pada saat ini, yang mengalami berbagai-bagai tantangan baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan, studi anak-anak mereka, dan juga yang mengalami berbagai sakit penyakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya di dalam kuasa-Mu ya Bapa, tolonglah mereka semuanya, juga memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami berbagai pencobaan, sehingga mereka boleh melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan kepada mereka, dan juga secara khusus mereka boleh mengalami akan jamahan Tuhan, sehingga mereka boleh pulih dan boleh kuat dan kembali menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagaimana sedia kala. Juga pemulihan boleh terjadi dalam diri Bapak Michael Bambang Suwono, Bapak Hadiku, pengurus Yamari Makassar, Bapak Juan Delano, Pendeta Januar Adisoma, Bapak Lim Siang Liang, Bapak Iwan Arif, dan juga mujizat kesembuhan pun terjadi bagi Bapak Iksan Gunawan, Ibu Silvi Tunggal Wijaya, Bapak Yansen, Bapak Anton Sugiarto, Ibu Sri Sintawati Gunawan, Bapak Budianta Mustari, Ibu Yuliana Hungguhamu, Ibu Bekti Widi, Ibu Juliana Karerihara, agar dengan kuasa mujizat yang mereka alami, mereka terus memuliakan Tuhan serta boleh menjadi saksi bagi Tuhan atas mujizat kesembuhan yang mereka peroleh. Demikian juga anak-anak Tuhan lain yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan turun dan menjamah mereka serta memberkati akan seluruh tim medis yang menolong mereka di dalam menjalani proses perawatan di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Allah Bapa di surga, ini doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami naikkan tidak demi nama lain, hanyalah demi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta penjawab doa yang pasti. Haleluya. Amin. Kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah online Yamari yang ke-196 ini, dan kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Namun sebelumnya,
kita akan menaikkan pujian yang berkata, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
akan bertemu kembali di ibadah online yang mari yang ke-197. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.